Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada teman-teman semua mahasiswa kelas B11 PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan yang saya hormati kepada dosen mata kuliah Etika dan Profesi Guru yakni Dr. Al-Ghazali SAG MM. Tak lupa juga rekan-rekan saya Bapak Hamdani dan Bapak Ilyas. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kesempatan untuk bisa bertemu pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari kelompok 11 kelas B11 yang terdiri dari saya sendiri Abdul Muiz sebagai moderator, selanjutnya yaitu Ilyas Ilham sebagai presentator, dan yang terakhir Hamdani sebagai discussion partisipan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Etika Guru dalam Berbagai Perspektif. Marilah kita simak dan perhatikan dengan baik penjelasan yang akan disampaikan oleh presentator kita, yaitu Ilyas Ilham. Kepada Ilyas Ilham dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Moderator, Bapak Abdul Muiz yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara atau menyampaikan materi tentang etika guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama ada pendahuluan tentang pengertian guru. Guru adalah aktor utama dalam proses pendidikan. Tidak hanya bertugas untuk mentransfer pengetahuan yaitu ilmu, guru juga berperan sebagai teladan moral, pembentuk karakter dan pembimbing sosial emosional bagi siswa. Kalau kata Dilan, guru itu digugu dan ditiru. Lalu pentingnya etika guru, yaitu mempengaruhi karakter dan moral siswa, menjadi penentu keberhasilan proses pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan etis. Lalu tujuan kajian yaitu memahami beragam perspektif tentang etika guru, mulai dari filsafat umum, nilai-nilai Islam hingga pandangan nasional melalui undang-undang dan kode etik guru Indonesia. Selanjutnya, etika guru dalam perspektif filsafat umum, yaitu pertama ada pandangan Plato dan Aristoteles. Plato yaitu guru harus menjadi pendidik moral, membentuk jiwa yang baik dan menciptakan keadilan sosial melalui pendidikan. Lalu Aristoteles yaitu guru memiliki tugas membentuk kebajikan yaitu virtu dalam diri siswa serta membantu siswa mencapai eudaimonia yaitu kebahagiaan sejati. Nilai utama dari Aristoteles yaitu kejujuran, keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Lalu pendapat kedua yaitu Immanuel Kant yang berpendapat guru itu memiliki kewajiban moral untuk mendidik siswa tanpa pamrih. Nah, di sini yaitu ilmu tidak bisa diperjualbelikan. Yaitu kita sebagai guru digaji bukan untuk ilmu tersebut, tapi untuk waktu dan tenaga kita menuju sekolah dan pulang dari sekolah. Untuk bensin kita bila menggunakan motor dan untuk tenaga kita bila berjalan kaki. Tapi ilmu itu tetap tidak bisa diperjualbelikan. Lalu menempatkan siswa sebagai tujuan dan juga bukan sebagai alat, dan guru wajib menghormati hak-hak dan martabat siswa. Intinya tidak boleh guru itu merendahkan hak-hak dan martabat siswa. Lalu etika guru dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran dan Hadis, guru disebut sebagai warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Yang pada dasarnya itu al-ulama warasatul anbiya. Mengajar adalah ibadah yang berpahala besar, yaitu membantu orang atau siswa yang lagi menyuplih ilmu, thalabul ilmi. Jadi itu yang sangat besar ganjarannya. Nilai-nilai utamanya yaitu sabar dalam
mencari ilmu dan adil sebagai guru untuk menilai para muridnya, penyayang pada murid-muridnya, dan amanah terhadap apa yang diamanahkan oleh orang tua kepada gurunya untuk mendidik anak-anaknya, dan juga ikhlas yang paling terutama. Lalu kedua, ada pemikiran Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu guru harus mengajar dengan cinta kasih, bukan untuk mencari popularitas atau materi. Jadi guru itu harus benar-benar mengajar dengan cinta kasih, yaitu ikhlas, jangan mencari popularitas seperti di Instagram, di medsos dan lain-lainnya, atau mencari materi duniawi. Dan juga menjaga niat dalam mengajar, mengharap ridha Allah yang pertama, lalu mengedepankan akhlak dalam interaksi dengan siswa. Contoh nyatanya guru yang tetap sabar meski siswanya nakal, atau guru yang membantu siswa tanpa pamrih. Jadi harus tetap sabar meski siswa nakal dan tidak mau menurut, tapi kita juga tetap harus menuntut dia untuk dia supaya nurut sama kita, supaya tidak nakal lagi. Lalu ada etika guru dalam kode etik dan undang-undang. Kode etik guru Indonesia, yaitu PGRI, menghormati hak-hak siswa, menjaga kerahasiaan pribadi siswa, tidak menyalahgunakan jabatan, menjaga profesionalisme dan integritas akademik. Lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru memiliki kewajiban hukum seperti merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian dan evaluasi, mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan. Nilai kuncinya adalah tanggung jawab profesional, akuntabilitas, dan pengembangan diri. Lalu ada beberapa pandangan tokoh pendidikan tentang etika guru. Yang pertama, tokoh Ki Hajar Dewantara. Ingarsa Sung Tulada, yaitu guru di depan memberi teladan. Ing Nadia Mangunda Karsa, yaitu di tengah memberi semangat. Dan Tuturi Handayani yang sering kita dengar, itu ada di SD, yaitu di belakang memberi dorongan. Jadi guru itu adalah motivator, fasilitator, dan pembimbing karakter siswa. Lalu pandangan tokoh yang kedua, yaitu Paulo Freire, pendidikan sebagai alat pembebasan, guru sebagai fasilitator dialog, bukan sumber pengetahuan satu arah. Jadi mengedepankan humanisasi siswa melalui proses pendidikan yang dialogis. Prinsip Paulo Freire yaitu tidak ada pendidikan tanpa cinta. Lalu ada perbandingan perspektif. Yang pertama, dari perspektif filsafat umum, yaitu moral universal, keadilan, dan kejujuran. Lalu perspektif Islam, yaitu akhlak, amanah, dan niat karena Allah. Lalu perspektif nasional, yaitu profesionalisme, integritas, dan layanan berbeda. Jadi kesimpulannya adalah etika guru yaitu pondasi bagi terciptanya pendidikan yang bermutu dan berkarakter. Jadi bila etika guru sudah baik dan benar, maka pendidikan yang bermutu dan berkarakter akan tercipta dengan sendirinya. Lalu menggabungkan nilai universal, ajaran agama, dan aturan nasional adalah kunci menjadi guru yang baik. Jadi guru tidak hanya mempunyai nilai-nilai universal, tapi guru juga harus paham akan ajaran agama dan juga aturan nasional. Maka itulah yang akan menjadi kunci menjadi guru yang baik. Lalu dibutuhkan internalisasi nilai, refleksi diri, dan pelatihan etika profesional secara terus-menerus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pembawa materi. Bila ada pertanyaan, mangga moderator saya berikan kepada moderator lagi. Baik, terima kasih kepada presentator kita atas segala materi yang telah disampaikan. Lalu selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Apabila Bapak Hamdani menghendaki untuk bertanya, silahkan. Terima kasih. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Hamdani. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seorang guru sebaiknya bersikap ketika menghadapi tekanan dari pihak sekolah untuk menaikkan nilai siswa demi citra sekolah, padahal hal itu melanggar etika profesional.
Nah, terima kasih. Baik, Bagaimana? Jelas atau saya ulangi? jelas Pak. Baik, Oh ya, cukup terima jelas kasih. Bapak Hamdani. Silahkan kepada presentator kita untuk menjawab. Kepada Bapak Ilyas kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya yang diberikan moderator untuk saya menjawab pertanyaan Bapak Hamdani. Yaitu bagaimana seorang guru sebaiknya bersikap ketika menghadapi tekanan dari pihak sekolah untuk menaikkan nilai siswa demi citra sekolah, padahal hal itu melanggar etika profesional. Yaitu guru sebenarnya sebaiknya tetap berpegang teguh pada prinsip integritas dan kejujuran akademik. Guru bisa melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu melakukan dialog internal dengan pimpinan sekolah untuk mencari solusi yang tetap etis. Lalu mengedepankan data penilaian yang objektif dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Dan jika perlu, mintalah dukungan dari organisasi profesi guru yaitu PGRI untuk mengedukasi manajemen sekolah terkait pentingnya integritas akademik. Nah, ini juga terjadi karena beda-bedanya kurikulum, kurtilas, dan yang lainnya. Yang mana mewajibkan anak untuk tetap naik kelas bila seandainya dia tidak bisa memahami pelajaran tersebut, tapi tetap dia harus naik kelas. Karena mengamankan integritas nama baik sekolah. Itu adalah hal yang sangat-sangat benar terjadi pada masa kini. Yang dimana anak-anak murid tidak bisa menjawab atau tidak bisa mengerjakan tugas dan nilainya rendah di bawah rata-rata, dia akan tetap dituntut harus tetap naik kelas. Nah, itulah yang jadi permasalahan kita di era sekarang ini. Karena sekolah lebih mengedepankan citranya, nama baiknya, jadi integritas A plus misalkan. Dia tidak mau integritas itu berturun. Nah, sebenarnya itu menjadi dampak yang buruk bagi para siswa yang susah, yang sulit untuk mengenal materi lebih dalam. Jadi itu adalah suatu kebohongan dan suatu yang tidak jujur terhadap anak murid kita sendiri. Maka baik dari itu, sebaiknya pimpinan sekolah, kepala sekolah atau wakasek itu seharusnya tetap berpegang teguh terhadap integritas dan kejujuran akademik. Maka dari itu, guru-guru juga harus memulai menggelarkan rapat berkala dan mengusulkan supaya tetap jika ada anak yang belum menguasai kelas 3 tetap harus di kelas 3. Tidak boleh dipaksakan menaik kelas demi citra sekolah, karena itu akan berdampak buruk bagi siswa tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hamdani. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih atas sampaiannya. Saya simpulkan dari pertanyaan tadi yang bagaimana sikap guru ketika menghadapi tekanan dari pihak sekolah untuk menaikkan nilai dari penceritaan sekolah, padahal itu termasuk pelanggaran atau melanggar etika profesional. Dan Bapak Ilyas menjawab, guru sebaiknya berpegang teguh pada prinsip integritas dan kejujuran akademik. Yang bisa dilakukan guru adalah 3 hal: melakukan dialog dengan pemimpin sekolah untuk mencari solusi yang tetap etis, dan yang kedua, mengedepankan data penilaian yang objektif dan transparan sebagai bentuk tanggung jawab profesional, dan yang terakhir, jika perlu, meminta dukungan dari organisasi profesi guru atau PGRI untuk melakukan pendekatan persuasif untuk mengedukasi manajemen sekolah terkait pentingnya integritas akademik. Begitulah jawaban yang disampaikan Bapak Ilyas. Apakah Bapak Hamdani sudah cukup atas jawaban tersebut? Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Ini sudah sangat cukup dan semoga para pemangku kepentingan bisa menjadi untuk kepentingan yang lebih baik. Artinya untuk pendidikan yang lebih baik. Nah, oke, terima kasih. Untuk bagaimana, masih dibuka sesi pertanyaan atau bagaimana, Pak? Boleh, silahkan Bapak Hamdani untuk mempertanyakan hal selanjutnya. Silahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya yang kedua adalah,
bagaimana cara seorang guru bisa menyeimbangkan antara tuntutan profesionalisme yang sesuai dengan undang-undang dan kode etik dengan nilai-nilai etika religius seperti akhlak guru dalam perspektif Islam, terutama saat menghadapi konflik nilai di lapangan. Nah, itu pertanyaan kedua saya, Pak. Terima kasih. Silahkan Bapak Ilyas untuk menjawab. Apakah sudah jelas dari pertanyaannya? Baik, sudah jelas, Pak. Baik, bisa langsung dijawab. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaan kedua yang dilontarkan kepada saya dari Bapak Hamdani, dan terima kasih kepada waktunya yang telah diberikan oleh Pak Moderator, Bapak. Jadi inti dari pertanyaan Pak Hamdani yaitu bagaimana cara seorang guru bisa seimbang atau menyeimbangkan antara tuntutan profesionalisme dengan nilai-nilai etika religius, yaitu nilai agama. Jawabannya adalah seorang guru dapat menyeimbangkan kedua hal ini dengan menginternalisasi nilai-nilai universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang yang pada dasarnya ada dalam kedua perspektif. Ketika terjadi konflik, misalnya konflik antara aturan sekolah dengan nilai agama, guru dapat menggunakan prinsip hikmah, yaitu kebijaksanaan dan musyawarah, serta tetap memprioritaskan kepentingan terbaik bagi siswa. Guru juga bisa melakukan refleksi etis, mencari jalan tengah yang tetap menjaga profesionalisme, namun tidak melanggar prinsip akhlak. Dan juga, guru menyeimbangkan tuntutan profesionalisme dengan nilai-nilai etika religius adalah tantangan yang kompleks memang bagi seorang guru, yaitu bisa dilakukan pelatihan dan pendidikan, yaitu guru perlu mendapatkan pelatihan yang tidak hanya menjelaskan undang-undang dan kode etik, tetapi juga menjelaskan atau memahami nilai-nilai etika religius. Dan ketika guru sudah memahami keduanya secara mendalam, akan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan itu ada 3 hal yang penting yang harus diingat oleh guru, bukan hanya untuk orang guru, tapi untuk kita semua. Yaitu yang pertama, la tulti wa'dan wa anta sa'idun. Janganlah berjanji saat kamu sedang bahagia. Wala tarud wa anta ghadibun, dan jangan membalas saat kamu marah. Wala tatakhid qararan wa anta hazidun, dan jangan mengambil keputusan saat kamu sedih. Jadi intinya ketika kita sedang bersedih, janganlah mengambil keputusan. Dan ketika kita sedang marah, janganlah membalas. Dan ketika kita sedang berbahagia, janganlah berjanji. Karena bila kita dalam keadaan 3 itu yang sangat sedih, sangat senang, dan sangat marah, kita tidak akan mengambil keputusan yang bijak. Kita tidak akan mengambil keputusan yang tepat untuk para siswa dan para anggota guru-guru lainnya yang sedang bermusyawarah bersama kita. Mungkin sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan Pak Hamdani yang nomor 2. Sekiranya sudah cukup atau tidak, Pak Hamdani? Terima kasih. Silakan Pak Hamdani untuk menanggapi jawaban dari pemateri kita. Terima kasih atas penyampaian materinya. Ini sangat puas sekali. Mungkin tinggal satu pertanyaan saya, Pak. Atau masih berkenan atau bagaimana, Pak? Baik, silahkan. Untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Berhubung waktu kita sudah sedikit menipis, silahkan ajukan pertanyaan yang terakhir. Bapak Hamdani dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator dan juga pemateri karena memberikan kesempatan 1 kali lagi. Pertanyaan saya simpel saja, Pak. Dalam kondisi dunia pendidikan saat ini yang semakin digital dan global, apakah nilai etika guru masih relevan? Dan bagaimana guru bisa tetap mempertahankan nilai etika di era teknologi? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Silahkan Bapak Ilyas sebagai presentator untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hamdani. Baik, terima kasih atas pertanyaan ketiga yang dilontarkan kepada saya oleh Bapak Hamdani, dan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Moderator. Jawabannya adalah perubahan teknologi justru meningkatkan tantangan etika seperti isu privasi siswa dalam platform digital, lalu penyalahgunaan media sosial oleh guru atau siswa, dan pembelajaran daring yang membuat relasi guru-siswa
menjadi lebih longgar. Nah, memang isu privasi siswa dalam platform digital dan penyalahgunaan media sosial dan pembelajaran daring itu bisa meningkatkan tantangan etik. Karena apa? Karena penyalahgunaan media sosial oleh guru dan siswa seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya itu bisa menimbulkan isu-isu privasi siswa. Seperti di TikTok ada siswa yang sedang melakukan konten yang tidak berkenan dalam hati semua penonton. Di situ guru boleh menegurnya, tapi dengan face to face, secara muka ke muka. Jangan menegurnya di ruangan kelas yang banyak khalayak ramai siswa, dan jangan pula di siswa itu sendiri. Jadi kita harus tetap menjaga privasi siswa tersebut. Lalu pembelajaran daring yang membuat relasi guru dan siswa menjadi lebih longgar. Nah, pembelajaran daring ini memang membuat kita itu menjadi relasi yang kurang erat, karena memang tidak pernah kita seperti sekarang ini PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Tidak pernah kita bertemu langsung face to face. Kita hanya melalui platform seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Itu memang sangat melonggarkan ikatan guru dan siswa. Nah, maka dari itu kita harus tetap terus berkomunikasi walaupun dengan jarak jauh. Tetap kita harus menjaga komunikasi kita supaya tidak longgar relasi antara guru dan siswa. Lalu guru dapat mempertahankan etika dengan 3 cara, yaitu pertama menjaga komunikasi. Nah, seperti tadi saya sebutkan, menjaga komunikasi profesional dalam ruang digital. Lalu kedua, melindungi data siswa dan tidak menyebarkan informasi pribadi, dan mengembangkan literasi digital etis baik untuk guru maupun siswa. Nah, jadi tetap harus pertama yaitu menjaga komunikasi antara guru dan murid. Jangan sampai kita Zoom hanya sekedar absen saja, kita tetap bertanya pada guru tersebut atau dosen tersebut, dan siswa juga bisa menjawab satu sama lain seperti diskusi. Lalu harus tetap melindungi data siswa, jadi kita jangan mencemarkan nama baik siswa kita. Walaupun dia melanggar aturan kita, kita harus tetap menjaga privasi dia, melindungi data dia, dan sedikit demi sedikit kita bicarakan baik-baik, dan jangan sampai menyalahgunakan data mahasiswa atau privasi siswa itu sendiri. Lalu mengembangkan literasi digital etis baik untuk guru maupun siswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Pak Hamdani yang terakhir ini. Mohon maaf bila kurang jelas, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih atas semua jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Ilyas. Bagaimana tanggapan Bapak Hamdani dengan jawaban yang telah disampaikan? Terima kasih, super sekali penyampaiannya. Semoga pendidikan ke depan semakin berkualitas. Amin. Jangan sampai teknologi dijadikan tidak berkembang, justru makin lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang sangat berisi, dan pertanyaan yang sangat luar biasa, dan juga jawaban yang sangat relevan. Demikianlah presentasi yang disampaikan oleh presentator kita dari kelompok 11. Terima kasih juga atas perhatian dan partisipasinya teman-teman semua. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya selaku moderator kelompok 11 mengucapkan banyak maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.